Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video materi pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 12. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materi masih di materi pokok load balancing ya. Kali ini kita akan sama-sama pelajari tentang konfigurasi load balancing menggunakan metode NTH. Nah, di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa NTH itu salah satu fitur ya yang ada di firewall. Oh ya, sebelumnya kita implementasikan metode NTH ini kembali di perangkat router mikrotik lagi ya. Nah, si NTH ini metode NTH ini nih yang bisa diterapkan untuk teknik load balancing pada perangkat router mikrotik. Jadi si NTH ini salah satu fitur yang ada di firewallnya mikrotik ya. Dia digunakan untuk penghitungan dari paket data atau koneksi. Nah, terus dia menggunakan dua parameter, every dan paket ya. Jadi dia akan kalau every untuk menghitung untuk parameter penghitung, sedangkan paket untuk menunjukkan paket keberapa dari NTH yang akan dijalankan. Nah, jadi intinya sih NTH ini akan membuat jalur load balancing itu jadi seimbang. Misalkan di sini kan minimal ada 2 jalur, nanti bebannya tuh merata kayak gitu. Nah, untuk membuat beban merata di 2 jalur koneksi ini kita menggunakan metode NTH ini. Nah, jadi nanti kita udah siapkan satu topologi dengan 2 ISP. Ini satu buah router dengan 2 koneksi internet ya. Langsung aja gimana konfigurasinya. Kita mulai dari sini dulu. Kita lihat topologi kasusnya ya. Ini mirip-mirip dari topologi yang bukan mirip sih, emang sama gitu ya. Topologinya sama seperti yang materi sebelumnya, cuma nanti konfigurasinya yang berbeda karena ini fungsinya berbeda. Di sini ada 2 ISP dengan satu router dan satu klien dengan komposisi IP seperti di gambar berikut. Kemudian gimana langkah konfigurasinya? Nah, di sini saya mulai dari klien dulu ya. Kita mulai misalkan dari konfigurasi IP kliennya dulu. Di sini saya atur IP klien, PC kliennya sesuai dengan topologi pakai 192.168.102 ya, karena di routernya Ether 3-nya menggunakan IP 192.168.100.1. Kemudian kita mulai selanjutnya di proses konfigurasi IP address. Nah, di sini saya udah konfigurasi IP sebelumnya, jadi udah terisi nih. ISP1, ISP2 sama jaluran. ISP1 Ether 1, ISP2 Ether 2 dan jaluran di Ether 3 dikonfigurasikan IP sesuai dengan topologi yang tadi sebelumnya kita sudah lihat. Nah, langkah selanjutnya adalah pengaturan DNS. Nah, di sini DNS-nya juga saya udah masukkan DNS-nya. Kita pakai DNS public ya. Jangan lupa di checklist allow remote request-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi firewall NAT. Nah, kebetulan ini saya belum config ininya NAT-nya. Jadi kita konfigurasi NAT dulu untuk 2 jalur ISP ini. Jadi kita masuk ke menu IP firewall NAT, kemudian tambahkan rule, chain-nya src NAT, lalu out interface-nya Ether 1 ya untuk ISP1, masquerade, apply, oke. Kemudian kita bikin NAT rule yang baru untuk ISP2,
connection, masquerade juga, apply, oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pengaturan firewall mangle. Nah, di sinilah kita pengaturan NTH-nya di sini nih. Sebenarnya sih nggak harus urut gini, bisa ya, kita boleh ke ngatur gateway dulu boleh, ngatur firewall mangle dulu boleh, firewall NAT dulu boleh, nggak harus urut juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, di sini kita setting mangle. Nah, di sini kita untuk menandai si paket-paket yang akan masuk dan melewati si router. Nah, di rule makernya kita bikin satu rule dengan chain pre-routing. Jadi pre-routing ini dia akan menangkap paket yang masuk dan akan melewati router ya. Jadi berbeda sama input ini nih. Terus kita masukkan ini interface-nya Ether 3 LAN ya, karena dia akan menangkap paket yang masuk melalui LAN dan akan melewati router. Kemudian extract. Nah, di sini kita atur NTH-nya, every-nya 2, paketnya 1. Jadi every 2 nih karena jalurnya ada 2 ya. Paket 1 berarti di jalur ketika ada paket masuk 1, dia akan menggunakan every yang 2 ini, yang 2 jalur tadi, yang 2 jalur ISP tadi. Lalu actionnya mark connection. Jadi akan ditandai koneksinya. Lalu kita bikin nama connection marknya, misalkan koneksi 1. Nah, apply. Lalu kita bikin satu lagi mangle rule lagi, satu lagi kita copy aja dari sini. Chainnya pre-routing, interface Ether 3, ekstraknya di sini kalau tadi every-nya 2, paketnya 1, kalau yang untuk yang kedua ini every-nya 2, paketnya 2. Kemudian mark connection-nya, action-nya mark connection, lalu new connection-nya mark koneksi 2. Di sini kita apply, lalu oke. Jadi udah ada 2 nih NTH config-nya. Kemudian ini masih di mangle ya, kita juga tambahkan lagi routing mark-nya. Jadi nanti ketika dia melalui proses routing, karena dia akan keluar dari router, dia akan ditandai juga. Nah, di mangle route-nya di sini, mangle rule-nya di sini kita pertama chain-nya masih pre-routing ya, dia akan menangkap paket yang masuk dan yang akan melewati. Kemudian in interface-nya masih Ether 3. Jadi paket yang masuk ke Ether 3, lalu kita isi di sini connection mark-nya koneksi 1 ya. Kemudian action-nya mark routing. Nah, lalu kita di sini bikin new routing mark-nya namanya jalur ISP1. Apply. Kemudian kita bikin lagi satu lagi, kita copy aja. Nah, di sini sama sih chainnya pre-routing, interface-nya Ether 3. Nah, connection mark-nya ini kita pakai yang koneksi 2. Lalu action new routing mark-nya ISP2. Apply. Oke. Nah, sampai sini tinggal konfigurasi terakhir. Di sini kita tinggal melakukan konfigurasi gateway. Di sini kita akan tambahkan
di menu IP root, di menu IP root. Di sini kita masukkan dulu, karena jalur ISP-nya ada dua, kita masukkan dua gateway. Pertama ke ISP1 dulu, ke yang 10.20.30.1. Lalu kita pilih di sini routing MAC-nya jalur ISP1. Ya, apply, oke. Lalu kita tambah lagi untuk gateway yang jalur kedua ke ISP2 172.20.200.1. MAC routingnya jalur ISP2, apply, oke. Kemudian kita bikin rule IP root untuk menggabungkan dua gateway dari dua jalur ISP ini. Kita masukkan dua gateway ke dalam satu rule, ini tambah. Ini mirip yang ECMP ya, yang ini 20.200.1. Nah, ini buat jalur lokalnya nih. Oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tinggal pengujian. Ini sebenarnya udah kelihatan sih ini. Kita bisa lihat di sini, lihat trafficnya ini hampir sama, merata, byte sama paketnya. Coba misalkan kita tes pakai speed test atau apapun sih ya, misalkan fast test, fastcom. Nah, kita nanti perhatikan di sini di firewall Mangle. Nah, nanti di sini nilainya itu hampir sama nih di kolom byte sama paket. Lihat ininya hampir merata ya. Load balance beban jalurnya hampir merata gitu. Nah, ini tandanya metode NTH kita udah berhasil diterapkan di router kita. Mungkin itu aja materi hari ini, cepat ya ininya. Mudah-mudahan sih bisa dipahamin. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup WA kita. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.